Shalom teman-teman. Selamat petang. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Mari kita awali persekutuan pemuda remaja pada hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Baik teman-teman, setelah kita tadi sudah menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada petang hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Berkati ya Tuhan Yesus, Pak Pendeta Siturisno yang memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat ya Tuhan, dan berkati juga supaya kami bisa mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Davin untuk doanya. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku, kita bersama membaca firman Tuhan yang kita perhatikan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Silakan rekan-rekan untuk memperhatikan Alkitab masing-masing ataupun juga aplikasi Alkitab. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian sabda Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema Trinitarian Friendship. Susah ya,
ngomongnya aja susah gitu ya. Jadi Trinitarian itu artinya adalah Allah Trinitas. Friendship adalah persahabatan. Jadi hal ini, tema ini hendak mengajak kita, intinya bagaimana kita bisa bersahabat seperti Allah Trinitas, Allah kita yang esa, yaitu Allah yang mewujud di dalam Yesus Kristus Sang Putra dan juga Roh Kudus. Allah kita adalah Bapa yang Maha Pengasih. Nah, disinilah saudaraku kita belajar bagaimana arti persahabatan. Nah, siapakah di antara saudara-saudara yang tidak punya sahabat? Ada yang tidak punya sahabat? Tentu semuanya punya, bukan? Nah, apakah arti dari sahabat? Tentu adalah orang yang dekat dengan kita. Entah siapa itu, mungkin teman SD, ya kan? Atau teman SMP, atau teman SMA, atau mungkin teman kuliah, atau mungkin yang sudah bekerja ya teman bekerja. Nah, teman itu adalah ia yang tidak memikirkan untung rugi, tetapi yang berusaha untuk memberikan yang terbaik, karena dia adalah lebih dari teman, yaitu sahabat. Sahabat pasti tidak memikirkan untung ruginya, tetapi lebih memikirkan kepada apa yang terbaik untuk sahabatnya. Nah, ketika kita memperhatikan sabda Tuhan tadi, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya, yaitu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Dengan jelas dan gamblang di sana Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang dimaksudkan sahabat yang memberikan nyawanya? Ya, hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu sudah terbukti ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk melaksanakan kehendak Bapa, yaitu menjalani tugas yang maha berat, penyalipannya. Yesus harus mengalami kematian. Itu semuanya untuk mengalahkan kuasa dosa, yaitu maut, yaitu kematian. Kita bersyukur memiliki sahabat seperti Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita, maka Tuhan Yesus juga ingin supaya kita mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga kepada Bapa kita, karena Tuhan Yesus juga melakukan kehendak Bapa, maka Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Bapa dan Yesus hakikatnya adalah satu, yaitu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Allah yang mewujud menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Nah, pada saat ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus telah mewujud nyatakan kasih dengan mengorbankan dirinya, memberikan yang terbaik bagi sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Juga apakah kita memberikan yang terbaik untuk sahabat kita? Tentunya kalau sahabat kita membutuhkan pertolongan, kita akan menolong dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita adalah sahabat Tuhan Yesus kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, yaitu mengasihi. Mari saudaraku, kita hidup di dalam kasih, bukan di dalam kebencian, bukan di dalam permusuhan, tetapi dalam persahabatan sebagai saudara di dalam Kristus Tuhan. Baik kepada teman kita di sekolah, teman kita di gereja, saudara kita seiman, atau teman-teman kita di kampung, terlebih kepada saudara kandung kita masing-masing, kepada keluarga kita. Kita harus hidup di dalam kasih
saling membantu, saling mendukung, saling mendoakan. Karena ketika kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, di sana dikatakan dengan jelas, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberikannya kepadamu. Jikalau kita telah melakukan kehendak Tuhan, mengasihi sesama kita. Kita di dalam usaha, pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam kuliah, teman-teman sekalian pasti akan diberkati Tuhan, diberi keberhasilan di dalam setiap usaha perjuanganmu, di dalam belajarmu. Tuhan Yesus memberkati supaya kita terus menjalin persahabatan, hidup di dalam cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kami ketika kami sungguh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya hidup kami juga diberkati Tuhan dalam setiap daya juang usaha kami, pergumulan kami, baik yang sekolah, baik yang kuliah. Tuhan memberkati, dan bahkan ketika ada saudara kami yang sudah bekerja, Tuhan juga berkati, beri keberhasilan dalam pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.